pahlawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah bergaya hedon dalam pelayanan. Bergaya hedon dalam pelayanan, boleh atau tidak? Oke, mari kita mulai. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata hedonisme? Rasanya kata hedonisme ini bukan hal yang baru lagi. Pernah kan dengar seseorang menyebut bahwa kamu hedon banget sih? Nah, konotasinya sih memang begitu negatif. Tapi ayo kita bahas lebih dalam tentang hal ini dan hubungannya dalam kekristenan kita. Mari kita mulai. Menurut Wikipedia, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Nah, hedonisme ini berasal dari ajaran atau pandangan yang menyebutkan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup atau tindakan manusia. Sebenarnya, hedonisme ini berasal dari kata Yunani kuno dan filosofinya hedonisme diyakini pertama kali diajarkan oleh Aristippus dari Kirene, seorang siswa Socrates. Nggak cuma Aristippus yang mengajarkan. Ternyata sekitar waktu yang bersamaan, filsuf Cina Yang Tzu juga mengajarkan hal yang sama, bahwa karena nggak ada kehidupan setelah kematian, katanya. Nggak ada dewa sama sekali, katanya. Kemudian semua orang mengejar kesenangannya, bahkan sampai saat ini. Lebih menariknya lagi, ternyata Aristippus juga digantikan oleh Epicurus dan dia juga mengajarkan hal yang sama, bahwa nggak ada kehidupan setelah kematian, katanya. Dan tujuan utamanya adalah sebuah kesenangan semata-mata. Meskipun dia mengakui bahwa kadang-kadang rasa sakit atau pengekangan bisa baik asal mereka mengarah kepada kesenangan. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Sekarang kita lihat pertanyaannya, apakah hedonisme terjadi kepada orang Kristen? Jawabannya adalah ya juga, karena namanya manusia, betul ya? Bahkan ada yang disebut sebagai hedonisme Kristen. Lantas apa itu lagi? Ayo kita bahas. Jadi sebenarnya ide tentang hal ini sudah lama bekerja dan bahkan didukung oleh berbagai pemimpin gereja. Untuk pertama kali, hedonisme Kristen ini diciptakan oleh pendeta baptis Reform John Piper pada tahun 1986 dalam bukunya berjudul Desiring God. Dan Piper mendefinisikan hedonisme Kristen itu sebagai sebuah keyakinan bahwa tujuan utama Allah di dunia, kemuliaannya, dan keinginan terdalam kita adalah satu dan sama. Karena Allah yang paling dimuliakan di dalam kita ketika kita merasa puas dengan Dia. Tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati kebaikan dan selama-lamanya. Piper juga berpendapat bahwa hedonisme Kristen itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan dengan menikmatinya selamanya. Jadi intinya, hedonisme berlaku bagi orang Kristen tapi dengan tujuan yang berbeda, di mana dikaitkan dengan keinginan Tuhan agar semua orang Kristen mengejarnya sebagai sebuah kesenangan dan kepuasan tertinggi. Sementara itu hedonisme Kristen tidak berkaitan sama sekali dengan seseorang yang mengejar kesenangan duniawi. Justru sebaliknya, bahwa hedonisme Kristen adalah pendorong untuk mencari Tuhan dan menjadikannya sebagai sumber kesenangan tertinggi dan hidup menjadi berkat. Memang menggunakan kata hedon agak sedikit berkonotasi negatif, karena dunia menghakimi kata hedon dengan orang yang hidupnya dengan sekedar senang-senang dan berpenampilan mewah. Nah, berbeda sekali dengan hedonisme menurut Yang Tzu dan Epicurus yang mengklaim bahwa kesenangan harus menjadi tujuan akhir karena nggak ada kehidupan setelah kematian atau dewa. Hedonisme Kristen justru mengusulkan untuk mengejar kesenangan Tuhan karena ada Tuhan dan kehidupan setelah kematian. Dan berdiam bersama Tuhan adalah kesenangan terbesar yang harus kita kejar. Nah sekarang, apakah hedonisme Kristen sesuatu yang alkitabiah? Hedonisme Kristen tentu bukan sebuah istilah yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Tapi gagasan menikmati Tuhan tampaknya alkitabiah. Tapi bukan hedonisme seperti yang dimaksudkan oleh dunia loh ya. Nah, dikatakan di Mazmur 37 ayat keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan di dalam Filipi 3 ayat ke-8, Paulus menyebutkan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sebenarnya mencari kemuliaan Allah ada sesuatu yang alkitabiah. Yohanes 15 ke 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Saudara, kita memang harus menjadi saksi Tuhan. Dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab begitu banyak yang diberkati Tuhan dan kaya raya. Sebut saja Abraham, Ayub, Salomo, dan lain-lain. Yang begitu dilimpahkan berkatnya oleh Tuhan. Pemazmur mengatakan di Mazmur 16 ayat ke-11, kesenangan bukan sesuatu yang dikutuk oleh Alkitab, melainkan sesuatu yang digambarkan positif. Apalagi ketika kesenangan itu datangnya dari Allah. Tapi pertanyaannya muncul begini, apakah Tuhan dipermuliakan oleh umatnya jika menemukan kesenangan di dalamnya? Banyak bagian yang tampaknya mengatakan bahwa hal ini memang memuliakan Allah. Karena kebenarannya Alkitab pun mencatat teriakan, tarian, atau kegiatan yang menggembirakan lainnya yang dilakukan dengan maksud memuliakan Allah. Saudara diberkati Tuhan dan berpenampilan baik ya sah-sah saja. Tapi anak-anak Tuhan tidak perlu bergaya hedon karena akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena di satu sisi hamba Tuhan memang diberkati berlimpah-limpah. Ada amin. Tapi di sisi yang lain begitu banyak jiwa yang memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Sekarang lihat ini. Begitu banyak orang Kristen yang tidak dewasa rohani. Mengingini gaya hidup yang materialistis, konsumtif dan hedonis. Dan ini sangat berbahaya. Paradigma ini juga akhirnya menjangkiti orang-orang Kristen lainnya. Dan mempengaruhi dasar teologis mereka. Sudah bukan rahasia lagi kalau banyak orang mengikut Kristus hanya untuk mengejar berkat berupa harta duniawi. Maka muncullah teologi-teologi yang menyimpang seperti teologi kemakmuran. Mereka telah salah fokus sebab yang mereka kejar hanyalah sebuah harta yang fana, bukan harta yang sesungguhnya. Bertobatlah. Hal inilah yang dikritisi oleh Yesus. Suatu kali Yesus bersama para muridnya berangkat ke seberang danau Galilea. Orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Ketika melihat orang banyak itu, Yesus berinisiatif memberi mereka makan. Saat itu hanya ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada 5.000 orang lebih yang ada di sana. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah Yesus lakukan, mereka mengakui Yesus sebagai nabi yang akan datang ke dalam dunia dan mereka ingin mengangkat Yesus sebagai raja. Orang banyak itu yakin bahwa mereka akan hidup lebih makmur, lebih sejahtera, dan penuh kelimpahan apabila Yesus menjadi raja mereka. Namun Yesus segera menyingkir dari sana sebab ia tahu bahwa orang banyak itu hanya berfokus kepada kenyamanan dan kenikmatan duniawi saja. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja demi perut kenyang semata. Saat Yesus menyingkir, para murid sedang menyeberangi danau Galilea. Lalu tiba-tiba laut bergelora karena angin yang kencang dan para murid pun menjadi ketakutan. Ketika para murid sedang ketakutan, Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air dan berkata, "Aku ini, jangan takut." Kata "aku ini" selalu diucapkan oleh Yesus untuk menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Kata yang menggambarkan kehadiran nyata Allah dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan orang percaya, Yesus menginginkan kita untuk percaya kepadanya bukan demi harta dan kenikmatan duniawi semata-mata, melainkan karena dirinya sendiri yang merupakan kehadiran nyata Allah di dalam kehidupan ciptaannya. Sebab yang paling penting adalah mengenal dan percaya kepada Yesus, serta belajar mengasihinya. Alasan utama kita untuk percaya kepada Yesus bukan sekedar karena berkat-berkatnya, karena itu semua hanyalah bonus saja. Yang kita kejar adalah harta kekal yang sesungguhnya, yaitu pengenalan dan persekutuan yang indah dengan diri Yesus sendiri. Jadi saudara, anak Tuhan jangan bergaya hedon dalam pelayanan. Jika kamu diberkati, maka jadilah berkat bagi orang lain. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya.